A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Assalamualaikum. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali menyapa di sore hari. Mantap. Menyapa untuk diskusi. Biar Discussion. habis wedangan lihat HP tuh enak lihat. Habis wedangan. Iya. Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan Abah Iqbal dan juga Sofia Khalida dalam Public Speaking Talk. Jadi salah satu yang menarik dalam hubungan dengan manusia adalah ketika kita sama-sama merasa bahwa orang itu punya kelemahan, orang itu punya salah, punya apalagi kecerobohan, keteledoran, gitu ya, kelemahan yang membuat malu, kesalahan yang membuat menyesal, dan lain sebagainya, yang sering itu kita ketika bertemu dengan orang, interaksi itu muncul ya. Nah, ternyata teman-teman, dalam bahasan public speaking, dalam sub storytelling, ternyata ini oleh para pakar public speaking masa kini dinamakan vulnerable, ya, vulnerable, vulnerable, vulnerable. Secara harfiah, vulnerable ini artinya adalah lemah, ringkih, rentan, mudah disusupi seperti spons. Nah, kira-kira vulnerable ini kemudian menjadi hal yang menarik bagi para pendengar, gitu. Kenapa? Karena terjadi ada koneksi yang kuat antara pembicara dengan pendengarnya, gitu. Bayangkan ketika seorang pembicara itu dianggap terlalu kuat, kemudian apa? Terlalu nggak salah gitu. Nggak pernah salah, terlalu sempurna, terlalu dominan, pokoknya hal-hal yang nyaris tidak ada kelemahan, itu bagi pendengar agak sulit untuk meniru, gitu. Karena bagaimanapun kita ini adalah manusia biasa, kita bukan malaikat yang selalu taat, kita bukan nabi yang dilindungi dari dosa, apalagi kita bukan Tuhan, jelas 100%. Maka kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, vulnerable ini menceritakan kesalahan, kelemahan, kecerobohan kepada orang lain ternyata bermanfaat bagi pendengar kita. Kira-kira begitu. Iya. Menurut Sofia gimana? Menurut saya vulnerable ini penting untuk diri kita. Pentingnya kenapa? Karena jika orang sudah benar-benar marah atau benar-benar kecewa karena kita itu nggak pernah salah, misalnya ya nggak pernah salah, terus orang menganggap diri kita itu kuat banget, itu orang tuh bakal menyangka ini orang apa malaikat, gitu loh. Jadi ini itu orang apa malaikat? Sampai orang-orang itu kayak gila gitu ya. Sampai gila, kayak sampai bingung gitu ya. Mau ngomong apa? Ini orang perasaan bener mulu gitu ya. Iya, karena terus saya nirunya di mana gitu. Banyak kalau salah itu membantu kita gitu juga tuh, untuk jeda juga gitu lah. Nah, kesalahan itu sebetulnya bisa kita gunakan ya untuk membantu kita menyampaikan materi. Misalkan kita bercerita tentang kegagalan bisnis kita, atau kita bercerita tentang kegagalan kita membina rumah tangga misalkan. Hal-hal yang barangkali itu bagi orang lain itu adalah sebuah kelemahan, tapi ternyata ketika kita ceritakan itu justru akan terjadi koneksi yang kuat antara diri kita dengan audiens, gitu.
Cuman memang yang harus kita lakukan adalah harus ada pelajaran moral di situ. Setelah kita bercerita sesuatu yang buruk tentang diri kita misalkan, harus ada pesan moral sehingga ini tidak hanya sekadar menjadi curhat gitu ya. Iya. Karena beda tuh antara vulnerable dengan curhat. Kalau curhat mah cuman cerita-cerita doang gitu. Tapi kalau vulnerable ini berarti akan ada pelajaran moral yang bisa diambil. Saya jadi ingat nih ketika orang-orang kafir Quraisy itu memprotes keberadaan Nabi gitu ya. Keberadaan Nabi Muhammad. Kenapa yang diutus manusia gitu? Kenapa bukan malaikat yang kau datangkan, yang didatangkan kepada kami? Gitu. Protes seperti ini kemudian dijawab, ya kalau yang diturunkan malaikat pasti kita akan kesulitan tuh. Bener semua. Bener semua, kita akan kesulitan belajar dari sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Nah, menurut Sofia kalau ada orang yang di depan Sofia nih, misalkan ada ustadz ya, ustadz yang misalkan nih cerita tentang pengalaman buruknya, kegagalannya, gitu, menurut Sofia itu akan mengurangi rasa hormat atau tidak? Enggak ya? Enggak. Justru karena itu memang biasa gitu. Manusia itu memang ada salahnya. Terus justru malah ini tuh menyadarkan saya bahwa manusia itu nggak semua benar. Mau sebaik-baik apa, mau sepinter-pinter apa, itu pasti ketika berbicara, ketika berbuat itu pasti ada salahnya. Walaupun berbuat itu sangat sepele, hanya berbicara, dan berbicara itu juga ada susahnya. Iya. Betul. Jadi menurut Sofia nggak ada masalah ketika kita menceritakan kekurangan kita gitu ya. Bahkan mungkin kegagalan kita saat kita bicara di depan umum. Tapi ada satu hal yang mungkin saya pribadi tidak terlalu sepakat, bahwa menceritakan kelemahan ketika bicara. Misalnya begini, mohon maaf nih saya agak grogi hari ini gitu. Itu emang aku juga nggak setuju ya. Kenapa tuh? Itu karena kayak mengungkapkan langsung gitu loh. Kan jadi malah tambah mengecewakan diri orang nih. Mengecewakan orang. Artinya itu jadi semacam curhat ya. Iya, jadi curhat. Gitu aku nggak siap nih. Aku sebetulnya cuma jadi pengganti. Nah, saya selalu kembali pada prinsip ketika Anda naik panggung tanpa persiapan, ya siap-siaplah turun tanpa kehormatan. Maksudnya vulnerable bukan di situ arahnya, bukan pamer kelemahan, tapi menceritakan kekurangan untuk menjadi pelajaran bagi orang lain, dan ini menjadi sebab koneksi antara diri kita sebagai pembicara dengan orang lain. Gitu. Kira-kira kalau Sofia yang mau diceritain apa nih? Kekurangan, salah satu kelemahan, salah satu kekurangan. Kalau untuk sama adik ya. Misalkan. Itu nggak mau ngalahan gitu. Kamu termasuk orang yang nggak mau ngalah. Iya. Terus kalau lihat orang, itu tuh aku tuh langsung maksa. Kalau misal kan nama anak-anak gitu kan bedaan keluar rumah gitu kan, pasti adek juga mau ikut gitulah. Apa adek nggak bisa ditinggal gitulah. Maunya ngikut aja. Ya. Mau nggak ada goncengannya, maksa lah gitu. Nah, jadi pernah aku tuh main sama temanku. Itu tuh aku bilang sama dia, gimana kalau itu kan adekmu nggak mau tuh gonceng di depan, paksa aja, bilang kalau nggak kakak tinggal. Dia nggak mau. Terus aku tuh kaget banget, aduh kagum banget. Kira-kira aku nih selain nggak ngalahan, nggak mau nggak mau ngalah gitulah. Pokoknya harus gonceng depan, harus itu harus kayak gitu loh. Artinya kamu termasuk kakak yang tidak gampang mengalah ya? Iya betul. Itu kalau stres orang-orang yang stres. Nah itu termasuk kelemahanmu ya. Nah itu kalau diceritakan kepada orang lain, misalkan kepada teman-teman sebaya gitu, kira-kira ada pesan apa nih yang baik? Ada pesan moral apa nih? Pesan moral apa yang baik? Pesan moral dari kelakuanmu
nggak mau ngalah itu? Ada. Jadi Ada ya. justru kita itu harus menyadari dari arah kebaikannya. Arah kebaikannya atau alur kebaikannya itu di sini nih. Kalau aku nggak mau ngalah, kalian itu harus mau ngalah. Jadi dari cerita buruk itu mengambil hikmah yang baik, bukan mengambil hikmah yang buruk. Ada hikmah yang bisa diambil, yang kemudian kalau itu sesuatu yang buruk dari si pembicara, Dibalik. Harapannya si pendengar tidak ikut-ikutan. Malah membalik. Itu salah satu sisi vulnerable dari Sofia yang bisa digunakan, ya, yang bisa diceritakan untuk teman-temannya. Yang barangkali juga punya adik ya, yang nanti bisa ditiru. Jadi ada semacam penyesalan gitu. Ternyata sikap saya ini salah, saya ini nggak boleh seharusnya. Kira-kira begitulah. Oke teman-teman, itu tadi dari Sofia. Ada lagi Sofia? Kira-kira? Ya begitu. Jadi kalau kita itu merasa ada kekurangan dan kita tidak ingin orang menirunya, kita itu sebaiknya menceritakannya. Itu ya. Pokoknya jangan merasa diri kita ini paling sempurna, paling hebat, juga, tidak terkalahkan gitu ya. Juga jangan malu gitu. Jangan malu untuk menceritakan selama itu aib yang tidak benar-benar kuat gitu. Iya, dibolehkan oleh syariat, dilarang syariat untuk menceritakannya, karena kita nanti akan bertemu dengan hadis Rasulullah bahwa Allah itu sudah menutup aib kita, tapi kenapa kita dengan bangga menceritakannya? Bukan ke arah situ juga ya. Artinya teman-teman pasti sudah tahu seberapa penting kesalahan, kecerobohan ini bisa diceritakan, dan itu tidak membuat aib yang itu justru membuat harga diri kita jatuh gitu ya. Batasnya adalah kita tetap melakukan kesalahan sebagai manusia, tapi ada pesan moral yang bisa kita ambil, yang bisa kita berikan kepada orang lain, bahwa ini jangan ditiru, ini sesuatu yang tidak baik, dan Anda sebagai pembicara juga sedang atau sudah dalam proses keluar dari kesalahan dan kecerobohan itu. Dan jangan disengaja. Ya, bisa disengaja atau tidak disengaja sih, kesalahan itu boleh-boleh aja diceritain. Iya, enggak, maksudnya kalau kita tuh pas bener-bener bicara gitu tiba-tiba salah, itu jangan disengaja gitulah salahnya tuh. Oh, disengaja gimana sih? Ya gitulah, nggak penting. Nggak paham, nggak apa-apa, itu nggak penting. Oke, teman-teman, jangan lupa Sofia akan segera bikin kelas untuk kalian, teman-teman seusia Sofia ya. Iya, juga untuk yang bicara, kecil mungkin. Bagaimana kita bicara di depan audiens. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.